Pada masa prakolonial antara abad 15 hingga 17 Masehi, yaitu pada zaman kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam, dunia belum mengenal istilah Indonesia. Mereka menggunakan istilah Nusantara untuk menyebut kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada masa itu, terdapat banyak pusat kekuatan politik di wilayah Nusantara, seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram di Jawa, serta Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Yuk kita ulas Indonesia di zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, bantu subscribe ya. Thank you. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur dan berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dan dalam sejarah Indonesia. Kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Itulah wilayah kerajaan Majapahit. Sesudah mencapai puncaknya pada abad 14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuatan kerajaan Ayutthaya hingga nantinya muncul Kesultanan Malaka yang didukung oleh dinasti Ming. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Di Jawa Tengah terletak Kerajaan Mataram kuno yang diperkirakan terletak di bumi Mataram, sebutan lama untuk Yogyakarta. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 hingga 760 Masehi. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada tahun 732 Masehi dan runtuh pada tahun 1007 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra yang berada di Jawa Tengah, serta dinasti Isyana yang berada di Jawa Timur. Pada tahun 929 Masehi, ibu kota Mataram kuno dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur, dengan pusat pemerintahan di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Terdapat beberapa alasan yang diperkirakan menjadi penyebab perpindahan ini, seperti faktor bencana alam, faktor politik, dan adanya ancaman dari kerajaan lain. Empu Sindok kemudian dinobatkan menjadi raja pertama dari dinasti Isyana. Masa kekuasaan kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur tidak berlangsung lama. Raja-raja penerus Empu Sindok juga sangat peling mewariskan bukti peninggalan, hingga namanya seakan-akan tenggelam dalam sejarah. Borobudur dan Prambanan adalah candi peninggalan kerajaan Mataram kuno. Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera, dan banyak memberikan pengaruh di Asia Tenggara, khususnya cakupan Nusantara. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Singapura, Thailand, Kamboja, hingga Vietnam Selatan. Lokasi ibu kota Sriwijaya dekat dengan kota Palembang, tepatnya di pinggir Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah berjaya di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Ia memerintah sekitar abad ke-19 Masehi. Sebagai raja besar, Balaputradewa adalah keturunan dari dinasti Sailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Raja Balaputradewa menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggalai yang saat itu diperintah oleh Raja Dewapala Dewa. Hal itu tercatat dengan baik dalam prasasti Nalanda
yang saat ini berada di Universitas Nalanda, India. Setelah berakhirnya pemerintahan di bawah kekuasaan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya semakin hari semakin mengalami kemunduran. Hal ini bisa terjadi akibat persaingan di bidang pelayaran dan juga perdagangan. Selain serangan dari Kerajaan Majapahit di tahun 1477, perkembangan kerajaan Islam yang menguasai sebagian wilayah Sriwijaya diduga membuat Kerajaan Sriwijaya mulai melemah. Selanjutnya kita bahas proses masuknya Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan telah ada sejak abad ke-13 yang muncul dari lalu lintas perdagangan laut dan datangnya pedagang-pedagang dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok, sehingga mereka mulai membaur dengan masyarakat Indonesia. Melalui perdagangan tersebut, agama Islam semakin berjaya di Indonesia, yang kemudian banyak membawa perubahan dari sisi budaya sampai ke pemerintahan. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di penjuru negeri membawa ajaran Islam ke seluruh Indonesia. Meskipun begitu, berdasarkan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia sejak akhir abad ke-6 Masehi dan terus berkembang dengan ditemukannya beberapa bukti peninggalannya. Islam sendiri sangat diterima oleh masyarakat Nusantara. Hal ini lebih dikarenakan syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Tata cara ibadah agama Islam pun sangat sederhana, tidak perlu melakukan persiapan-persiapan rumit. Islam tidak mengenal lapisan kasta seperti halnya agama Hindu. Tidak heran, masyarakat Nusantara, apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial, mudah menerima agama. Penyebaran agama Islam sangat damai. Itu dapat terlihat dari cara-cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. Setelah Islam mulai diterima, kerajaan-kerajaan Islam pun mulai berkembang, yang selanjutnya mempercepat penyebaran Islam di Nusantara. Di antaranya, Kerajaan Samudra Pasai Aceh yang didirikan oleh Mirasilu atau Malikul Saleh di tahun 1267. Kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Fatah tahun 1518. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mugayyad Shah tahun 1514. Kerajaan Islam Banjar yang didirikan oleh Pangeran Samudra tahun 1520. Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Penembahan Senopati tahun 1586. Selanjutnya ada Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir tahun 1568. Selanjutnya Kerajaan Cirebon yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati abad ke-15. Selain itu ada Kerajaan Maluku yang didirikan oleh Baab Masyur Malamo tahun 1257. Di Sulawesi Selatan ada Kerajaan Goa yang didirikan oleh Sultan Alauddin tahun 1605. Kerajaan Buton adalah kerajaan yang didirikan oleh Raja ke-6 Buton tahun 1538. Itulah sebagian kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam dan kerajaan-kerajaan peninggalan Hindu-Buddha merupakan cikal bakal terbentuknya NKRI. Geng, selanjutnya kita akan melihat Indonesia di zaman kolonial. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Thank you.